Halo semuanya, di sini kita akan membahas materi tentang perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah dari masa ke masa yang terdiri dari 4 sub pokok bahasan, yaitu masa sebelum Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan pada masa Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Dan juga kita akan membahas tentang pokok-pokok perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan pokok-pokok perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan. Masa sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pada masa ini terbit berbagai peraturan sebagai landasan hukum terkait peraturan pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang perimbangan keuangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang pajak daerah, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, ada 2 jenis pajak, yaitu pajak tingkat 1 atau provinsi dan pajak tingkat 2 atau kabupaten kota. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang asas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Yang kedua, asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala daerah maupun kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Dan yang ketiga adalah asas tugas pembantuan, yaitu pemerintah pusat membayar perangkat daerah untuk melaksanakan urusannya di daerah yang tidak diserahkan ke daerah. Otonomi daerah dari awal kemerdekaan tahun 1945 hingga masa Orde Baru tahun 1998 cenderung kian memudar, bukannya mengarah kepada desentralistik, melainkan makin sentralistik. Akibat dari semua itu, penggunaan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah semata untuk keperluan APBD yang ditetapkan pada tahun bersangkutan dengan tidak mempertimbangkan kebutuhan pelayanan bagi pembayar pajak. Masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah membawa perubahan yang cukup besar dan mendasar dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan di Indonesia. Era otonomi daerah. Pada masa ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ini mengubah jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang semula terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Terdapat 4 jenis pajak daerah untuk provinsi. Yang pertama yaitu PKB, yang kedua yaitu BBNKB, yang ketiga pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang keempat adalah pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Serta terdapat 7 jenis pajak daerah untuk kabupaten kota. Yang pertama yaitu pajak hotel, yang kedua yaitu pajak restoran,
yang ketiga yaitu pajak hiburan, yang keempat yaitu pajak reklame, yang kelima yaitu pajak penerangan jalan, yang keenam yaitu pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan yang terakhir yang ketujuh adalah pajak parkir. Ada 3 golongan retribusi. Yang pertama yaitu jasa umum, yang kedua yaitu jasa usaha, dan yang terakhir yaitu perizinan tertentu. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini memiliki beberapa kekurangan sebagai berikut. 1. Dalam pengelolaan kewenangan sering memunculkan friksi antar tingkat pemerintahan sehingga cenderung mengganggu pelayanan umum. 2. Pembentukan lembaga perangkat daerah sering kurang berorientasi kepada peningkatan pelayanan. Ketiga, pengelolaan kepegawaian berdasarkan salary system. Keempat, penggunaan APBD lebih banyak untuk menutup belanja aparat perangkat daerah dan DPR. Kelima, hubungan kemitra sejajaran antara kepala daerah dan DPRD kurang dapat berlangsung dengan baik. Keenam, pelayanan umum oleh pemerintah daerah cenderung menurun. Ketujuh, timbulnya kebijakan sektoral. Ke-8, adanya keputusan politik yang ada di dalam TAP MPR. Serta yang terakhir adalah SDM yang belum cukup memadai. Pokok-pokok perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dalam rangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan desentralisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintah daerah dibentuk. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang ditetapkan pada 7 Mei 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2000. Undang-undang ini dibentuk untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu Indonesia baru yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tanggal 15 Oktober 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebenarnya, antara kedua undang-undang tersebut tidak ada perbedaan prinsip, karena keduanya sama-sama menganut asas desentralisasi. Pokok-pokok perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan mengenai klasifikasi urusan pemerintahan yang terdiri dari yang pertama, urusan pemerintahan absolut, yang kedua, urusan pemerintahan konkuren, yang ketiga, urusan pemerintahan umum. Yang pertama adalah urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Yang kedua adalah urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten kota. Dan yang terakhir yaitu urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan tersebut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, serta fiskal nasional dan agama. Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan absolut, pemerintah pusat akan melaksanakannya sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib adalah berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan pemukiman, ketertiban umum dan sosial. Adapun urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral,
perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati atau wali kota dengan dibantu oleh instansi vertikal. Adapun urusan umum tersebut meliputi yang pertama pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, sedangkan yang kedua pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, sedangkan yang ketiga adalah pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya. Yang keempat, penanganan konflik sosial. Yang kelima, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan kabupaten kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Yang keenam, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sedangkan yang terakhir yaitu pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.